Iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Kolaborasi menurut American Medical Association 1994. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Bekerja bersama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, pengembangan kerjasama, atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Kriteria kolaborasi yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Keempat, memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Dan yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja untuk bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Perasaan saling ketergantungan atau interdependensi untuk kerja sama dengan bekerja sama. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci. Termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional atau perawat, dokter, tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Berikut adalah bagan pelayanan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Secara integral, pasien adalah anggota tim yang penting. Ini adalah bagannya. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan yang pertama, harapan dan kebutuhan klien, yang kedua, standar praktek, yang ketiga, standar kerja. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang menilai? Konsumen dari internal maupun eksternal. Ini berikut adalah proses kolaborasinya. Kolaborasi interpersonal. Yang pertama, kolaborasi interpersonal adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik, menurut Sullivan et al. 2015. Kedua, salah satu contoh kolaborasi interpersonal diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bourne dan Board of Medicine pada tahun 1970-an, menurut Joint Committee 1976. Kolaborasi interpersonal yang ketiga, transisi ke praktek.
Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Kolaborasi interpersonal yang keempat, AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interpersonal Edukasi Kolaboratif atau IPEDS yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPEDS adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktek berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interpersonal. Kolaborasi interpersonal yang kelima, area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termasuk yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, yang kedua, mengubah pendidikan, yang ketiga, berkolaborasi dan memimpin, yang keempat, mempromosikan keragaman, yang kelima, meningkatkan data. Kolaborasi interpersonal transformasi pendidikan yang pertama, mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Yang kedua, program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi yang pertama, kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga, memudahkan penyesuaian ke dalam praktik klinis, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antara profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Dan yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetensi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Kesimpulannya, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Ya, sekian dan terima kasih.